IMF jadi apa? Jadi malaikat nih. Kalau lu mau negara lu maju, kalau kau Prabowo mau negara kau maju, Purbaya, kalau udah kita kau pinjam IMF bunga sekian, hutang Ya kena. itu. Ini yang terjadi zaman Megawati kan ini. Kita menjualkan aset diskon, Indosat lepas. Oke, kawan-kawan. Video kali ini aku mau menampilkan sebuah rekaman live ya dari hasil diskusi di Komaku yang dimana sebuah analisa terkait oknum-oknum yang ingin membuat chaos bangsa ini. Oke, analisanya seperti apa? Saksikan video ini sampai selesai. Tapi sebelum menyaksikan video ini ya kawan-kawan terlebih dahulu yang belum menghilangkan tanda plus ini tolong hilangkan dulu ya, dan jangan lupa di like. Oke, nah jangan lupa di share juga ya. Oke, Tapi mari kita masalah saksikan. Pak Jokowi itu dilihat dari semua program-programnya ya, kebijakannya itu keberpihakannya itu lebih banyak keberpihakannya itu lebih banyak ke luar negeri gitu loh, ke pemodal asing. Problemnya itu di situ. Ya kan contohnya jelas ya, hutang luar negerinya nambah, konsentrasinya pembangunan infrastruktur, ya kan? Kemudian itu hasilnya dari hutang gitu loh, modalnya itu dari hutang. Yang mengerjakan itu cukong-cukong, kontraktor-kontraktor oligarki lah kalau bahasanya ya. Tapi kalau kita sebutnya kontraktor-kontraktor sekeliling Jokowi aja lah gitu, ya kan? Kemudian setelah dibangun, duitnya dari utang, yang ngerjain mereka juga, ya kan? Untungnya larinya ke yang ngasih utang. Mereka paling dapat ujung dikit-dikit aja lah. Terus efeknya dari infrastruktur tersebut itu nggak ngasih efek terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat gitu loh. Jadi standar aja rakyat Indonesia itu selama 10 tahun nggak ada kenaikan, nggak ada perubahan apa-apa gitu loh. Cuman nambah aja tuh jalan tol, nambah bandara, nambah bendungan, gitu-gitu aja. Tapi di balik itu semua, keuntungan tuh larinya kemana sih gitu loh. Sri Mulyani aja bilang defisit anggaran APBN itu terus-menerus dari tahun ke tahun selama Pak Jokowi berkuasa. Berarti sebenarnya keuntungannya tuh kemana gitu kan? Duit ini mau diputar pakai apa? Untuk apa gitu? Nggak ada dampak apa-apa gitu. Maka dari situ boleh kita simpulkan kalau Pak Jokowi lebih banyak berpihak ke apa pemodal asing. Nah ini masalah yang menjadi masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini berawal dari itu gitu. Tadi juga Bu Megawati juga jadi presiden juga arah-arahnya juga ke situ juga gitu loh. Ngapa sih kasih untung ke luar negeri nggak ngasih untung ke rakyat? Nah, ini kan jadi problem gitu. Makanya ketika apa program-program yang berpihak kepada pemodal asing itu nggak di-stop atau nggak diberhentikan, ini bahaya nih Indonesia. Gitu. Ingat nggak sih Sri Mulyani kemarin itu menawarkan hutang luar negeri? Itu arahnya semua pidato Sri Mulyani itu selalu mengarahkan ketika kita terjadi krisis, solusinya adalah hutang. Nah, itu yang ku bilang tadi. Dia ini siapa gitu. Ya dia kan pernah kerja di IMF, Bang. Artinya berarti dia Ini kadernya IMF dong. kalau udah kita berhutang banyak semua, publik nggak terima dengan suatu kebijakan begitu begini, rusuh, demonstrasi besar-besaran, negara chaos, rupiah kita habis dibeli, kita berhutang lagi. IMF jadi apa? Jadi malaikat nih. Kalau lu mau negara lu maju, kalau kau Prabowo mau negara kau maju, Purbaya, kalau udah kita kau pinjam IMF bunga sekian, hutang Ya kena. itu. Ini yang terjadi zaman Megawati kan ini. Kita menjualkan aset diskon, Indosat lepas, ya kan? Palapa lepas, ya kan? Hutang bejibun, yang nanggung anak cucu. Diselesaikan zaman SBY, dibuat lagi oleh Jokowi. Ini yang berulang-ulang pula. Kita lihat ke belakang. Jadi mereka ini aku camkan hari ini potensi. Aku sangat curiga PDI ini antek asing. Sangat-sangat curiga gitu. Mereka ini lah dibalik dalam menghancurkan ekonomi kita semua. Karena gini Bang Robi ya, asing itu ingin menjajah hari ini dibikin program reformasi dan demokrasi. Targetnya 25 tahun atau sampai 50 tahun ke depan. Ini kan udah 20 lebih tahun ini. Seharusnya mereka udah selesai nih. Target mereka itu Indonesia udah rusuh lagi gitu. Dapat lagi aset kita dibeli dengan murah. Utang lagi kita. Itu cara mereka memiskinkan negara berkembang ini. Di beberapa negara lihatlah, Thailand, Malaysia. Tapi mereka itu nggak sadar-sadar mau juga. Mereka lagi iri hati dia dengan Indonesia gitu. Kadang negara serumpun satu itu bukan apa ya, kita aja yang merasa mereka menyatu dengan kita, merasa adik gitu. Kalau kita lihat, mereka nggak pernah menganggap itu, egonya aja yang melangit gitu. Nggak mau dia Indonesia ini maju gitu. Entah apa yang dirinya dengan Indonesia ini gitu.